Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastiti Sari, mahasiswa Pascasarjana Universitas PGRI Yogyakarta, akan mencoba menjawab pertanyaan mata kuliah kajian pengembangan kurikulum. Berdasarkan materi perkuliahan minggu lalu, telah dijelaskan bahwa kurikulum itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian, kemudian fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Pertanyaan tentang apakah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka sudah memenuhi fungsi persiapan, itu jawabannya tergantung pada seberapa baik keduanya telah berhasil dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan dan konteks siswanya. Kemudian untuk kurikulum 2013, upaya penyesuaiannya telah dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama adalah pengenalan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aktif, seperti penggunaan scientific approach untuk memungkinkan siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas dalam pemilihan materi pembelajaran dan metode pengajaran, memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa di kelas mereka. Namun, evaluasi sejauh mana kurikulum 2013 telah berhasil dalam penyesuaian itu dapat bervariasi tergantung pada implementasi di lapangannya, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan unik dari masing-masing siswa dan sekolahnya. Sementara untuk kurikulum Merdeka, karena masih dalam tahap perkembangan, tentu belum banyak diungkapkan secara rinci ya, sulit untuk menilai sejauh mana telah memenuhi fungsi penyesuaian. Namun jika kurikulum Merdeka itu sendiri benar-benar memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan kebutuhan karakteristik siswa, maka ini sudah dapat dianggap sebagai langkah menuju penyesuaian yang lebih baik. Kesimpulannya adalah kurikulum 2013 telah melakukan upaya penyesuaian yang signifikan. Evaluasi terhadap kurikulum Merdeka masih tergantung pada detail implementasinya dan sejauh mana fleksibilitas yang diberikan memungkinkan penyesuaian yang lebih efektif dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini telah memenuhi fungsi integrasi, yaitu penggabungan berbagai mata pelajaran dan konsep pembelajaran dalam kurikulum secara terpadu. Contohnya pada kurikulum 2013 itu ada pendekatan tematik atau pembelajarannya tematik. Kurikulum 2013 ini merupakan pendekatan tematik di tingkat sekolah dasar, di mana berbagai mata pelajaran dan konsep pembelajaran diintegrasikan ke dalam sebuah tema atau topik tertentu. Misalnya, dalam tema alam semesta, konsep sains atau IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan seni dapat diintegrasikan dan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada siswa tentang alam semesta. Kemudian pada kurikulum Merdeka juga terdapat pendekatan interdisipliner. Kurikulum Merdeka juga dapat menerapkan pendekatan interdisipliner di berbagai tingkat pendidikan. Contohnya adalah misalnya tema kewirausahaan dapat mengintegrasikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran seperti matematika, tentang perhitungan keuangan, kemudian ekonomi, tentang manajemen bisnis, dan bahasa Indonesia tentang pembuatan proposal bisnis. Pada intinya, baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk memenuhi fungsi integrasi dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan konsep pembelajaran ke dalam kurikulum secara terpadu. Namun,
keberhasilan dalam implementasi ini akan sangat bergantung pada komitmen sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, keduanya memiliki potensi untuk memenuhi fungsi diferensiasi dengan memberikan fleksibilitas kepada guru dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan keragaman siswa. Pada kurikulum 2013, pendekatan pembelajarannya lebih beragam, kemudian penyediaan bahan ajar tambahan, kemudian pemantauan kemajuan individual lebih diperhatikan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, fleksibilitas dalam penyusunan kurikulum diberikan lebih besar kepada guru dan kepala sekolah. Jadi guru dan kepala sekolah itu lebih fleksibel dalam memilih kurikulum yang akan mereka terapkan di sekolah masing-masing. Kemudian pendekatannya lebih berbasis kepada kemampuan. Jadi menggunakan pembelajaran berbasis pada kemampuan siswa, di mana siswa diberikan sebuah proyek sesuai dengan tingkat kemampuan individu, kemudian sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan dalam memenuhi fungsi diferensiasi akan bergantung pada implementasi yang efektif di lapangan, kemudian dukungan kepada guru, kemudian kesediaan untuk melakukan evaluasi dan refleksi secara terus-menerus. Sehingga penilaian akhir terhadap keberhasilan diferensiasi dilihat dari seberapa baik praktik-praktik dijalankan di tingkat sekolah dan di kelas. Yang keempat adalah fungsi persiapan. Fungsi persiapan di sini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan tuntutan di masa depan, baik dalam konteks akademis maupun dalam konteks kehidupan nyata. Pada kurikulum 2013, menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi, serta keterampilan pemecahan masalah. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan dunia kerja dan kehidupan yang semakin kompleks dan dinamis. Kemudian pada kurikulum 2013 mengadopsi pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu siswa untuk memahami keterkaitan antara pembelajaran di sekolah dengan kehidupan yang mereka alami sehari-hari. Kemudian pada kurikulum Merdeka mungkin memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global, sehingga siswa siap menghadapi tantangan di masa depan. Ini bisa mencakup peningkatan literasi digital, keterampilan berbahasa asing, atau keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pada kurikulum Merdeka dapat mengutamakan pengembangan kreativitas dan inovasi yang merupakan keterampilan penting dalam menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Ini bisa diwujudkan dengan melalui penekanan dan pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan produk-produk kreatif seperti dalam pembelajaran P5. Yang kelima adalah fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan di sini adalah fungsi yang memerlukan penilaian terhadap keberhasilan kurikulum dalam memilih dan menentukan isi pembelajaran, metode pengajaran, serta pendekatan evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Pada kurikulum 2013, menetapkan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini membantu dalam pemilihan materi pembelajaran yang relevan dan penentuan standar yang harus dicapai oleh siswa di setiap tingkat pendidikan. Kemudian, pada kurikulum 2013 didesain dengan mempertimbangkan standar nasional pendidikan yang berlaku, sehingga materi pembelajarannya, metode pengajarannya, dan evaluasinya dipilih
yang dipilih harus sesuai dengan standar nasional yang telah berlaku. Beda halnya dengan kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di masing-masing wilayah atau di masing-masing sekolah sesuai dengan karakteristik lokalnya. Kemudian pada kurikulum merdeka juga mendorong pemilihan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Guru dapat memilih metode yang paling efektif dan paling relevan untuk memfasilitasi pemahaman dan penguasaan konsep oleh siswa. Kemudian di kurikulum merdeka juga melibatkan beberapa stakeholder seperti komunitas, industri, atau lembaga pendidikan setempat dalam proses pemilihan materi pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Seperti halnya pada pembelajaran P5 itu kita memerlukan beberapa kerjasama dengan stakeholder agar P5-nya dapat berjalan dengan lancar, seperti itu. Yang keenam adalah fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini tergantung pada seberapa baik keduanya telah berhasil dalam melakukan penilaian awal, kemudian pemantauan dan evaluasi kemajuan siswa secara berkala untuk memenuhi atau memahami kebutuhan belajar siswa. Nah, pada kurikulum 2013, guru diberikan fleksibilitas untuk menggunakan berbagai instrumen evaluasi, yaitu seperti tes, tugas proyek, observasi, portofolio, dan mengumpulkan data yang mencerminkan kemajuan dan pemahaman siswa. Kemudian pada kurikulum 2013, guru diharapkan untuk secara teratur memantau kemajuan individu dan memberikan umpan balik yang sesuai untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Jadi di kurikulum 2013 ini instrumennya itu lebih beragam dan kemajuan individualnya lebih dipantau. Sedangkan pada kurikulum merdeka, fungsi diagnostiknya adalah lebih menekankan pada pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Kurikulum merdeka ini mungkin mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis masalah di mana siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata dan dievaluasi atas kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi siswa diberikan sebuah masalah, kemudian penilaiannya adalah bagaimana caranya siswa itu dapat berpikir kritis untuk mengatasi permasalahan yang telah diberikan oleh gurunya. Kemudian pemantauan kemajuan secara berkala, pemantauan kemajuan siswa secara berkala. Jadi di sini guru dapat melakukan pemantauan kemajuan siswa secara berkala dan memberikan intervensi atau penyesuaian pembelajaran sesuai dengan evaluasi yang telah didapatkan. Hal ini memungkinkan guru untuk merespon kebutuhan belajar siswa dengan lebih efektif karena kebutuhan belajar siswa satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Kesimpulannya adalah pada kurikulum, baik itu pada kurikulum merdeka maupun kurikulum 2013 telah memiliki beberapa fungsi seperti fungsi diagnostik, fungsi pemilihan, fungsi persiapan, kemudian ada fungsi diferensiasi, integrasi, dan penyesuaian. Semuanya telah ada dalam kurikulum, baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka. Tetapi untuk evaluasinya tergantung kondisi di lapangan, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, baik itu bisa dilaksanakan dengan optimal maupun tidak optimal. Jadi sama-sama bagus, sama-sama sudah memenuhi fungsi, tetapi di sekolah satu dengan sekolah yang lain pasti akan berbeda tergantung kondisi di lapangannya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kurikulum memiliki beberapa peranan, yaitu peranan konservatif, kemudian peranan kreatif,
peran kritis, dan peran evaluatif. Yang pertama adalah peran konservatif. Pada kurikulum 2013 masih mempertimbangkan beberapa elemen konservatif dalam pendidikan seperti struktur kurikulum yang didasarkan pada mata pelajaran inti yang telah ada sebelumnya. Jadi pada kurikulum 2013 ini masih berpegang teguh pada standar nasional pendidikan. Kemudian masih mempertahankan esensi kurikulum, yaitu meskipun kurikulum 2013 ini sudah menyesuaikan dengan keterampilan abad ke-21, tetapi kurikulum 2013 ini tetap mempertahankan esensi kurikulumnya yang ada sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP, sehingga materinya hampir sama dengan materi dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Beda halnya dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dalam konservatif, maksudnya adalah memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan kebutuhan siswanya, karakteristik siswanya, tetapi masih mempertahankan tujuan dasar dalam pendidikan. Jadi dalam kurikulum Merdeka lebih fleksibel ya, sesuaikan dengan daerah masing-masing dan sesuaikan dengan karakteristik siswanya. Kemudian di kurikulum Merdeka ini konteks lokalnya itu sangat diperhatikan karena berbasis lokal. Jadi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing di setiap wilayah. Jadi antara kurikulum yang ada di Jawa dengan kurikulum yang ada di Papua kemungkinan akan berbeda, disesuaikan dengan konteks lokalnya masing-masing, seperti itu. Yang kedua adalah peran kreatif. Pada kurikulum 2013 ini menekankan pengembangan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi serta pemecahan masalah. Nah, melalui pendekatan pembelajaran ini menciptakan lingkungan yang mendorong siswa untuk lebih berpikir secara kreatif dan inovatif dalam memecahkan sebuah masalah. Pada kurikulum Merdeka, karena kurikulumnya bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau karakteristik siswa dan budaya lokal, maka peran guru di sini sangat penting, yaitu untuk lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran dan lebih inovatif dalam mengembangkan metode pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal siswa. Kemudian karena kurikulum Merdeka berbasis masalah, maka di sini jika siswa diberikan sebuah masalah, siswa akan berpikir secara kreatif untuk memecahkan sebuah masalah tersebut, dan hal tersebut dapat memancing siswa untuk berpikir secara kritis dan lebih kreatif dalam pemecahan sebuah masalah. Kedua kurikulum ini menunjukkan upaya untuk memfasilitasi peran kreatif dalam pendidikan dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpikir kreatif, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mengembangkan solusi untuk masalah. Namun keberhasilan dalam memenuhi peran ini akan tergantung pada implementasi yang efektif di sekolah dan di kelas, serta dukungan yang diberikan kepada guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah peran kritis. Pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, keduanya memiliki pendekatan yang sama, yaitu pendekatan berbasis masalah, di mana siswa akan dihadapkan sebuah masalah untuk dipecahkan secara kritis dan analitis. Hal ini dilakukan guru sebagai upaya untuk memfasilitasi peran kritis dalam pendidikan, yaitu mendorong siswa untuk bertanya, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Namun tetap saja keberhasilannya tergantung pada implementasi efektif di setiap sekolah serta dukungan kepada guru untuk menerapkan atau mengembangkan strategi pembelajaran yang mendorong pemikiran kritis siswa. Yang keempat adalah peran evaluatif.
Pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, peran evaluatif ini sama-sama beragam ya, seperti halnya pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini menggunakan berbagai instrumen seperti tes, tugas proyek, kemudian observasi, kemudian portofolio disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sedangkan pada kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel lagi, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Maka dari itu kemungkinan penilaiannya lebih beragam dan lebih relevan daripada kurikulum 2013. Keduanya menunjukkan upaya untuk memfasilitasi peran evaluatif dalam pendidikan dengan menekankan pentingnya asesmen pembelajaran yang berkelanjutan dan penggunaan berbagai instrumen evaluasi. Namun seperti halnya tadi, implementasi itu sangat bergantung pada sekolahnya. Jadi efektif atau tidaknya itu bergantung pada implementasi di sekolah. Baik itu dukungannya kepada guru untuk melakukan evaluasi secara teratur dan secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka memiliki beberapa peran seperti yang terdapat di dalam kurikulum, yaitu seperti peran konservatif, peran aktif, kreatif, peran kritis, dan peran evaluatif. Namun keberhasilannya dalam memenuhi peran ini tergantung pada implementasi di setiap sekolahnya, serta dukungan kepada guru untuk melaksanakan peran-peran tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi dan peranan kurikulum, baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.